Itu ada yang mau tanya. Itu berapa? Ya, oh gini. Ya, Wandami, saya ada dan Bante. Saya ada beberapa pertanyaan boleh ya? Yang Boleh. pertama, yang pertama soal pushing. Nah, saat melihat pushing itu kan kadang ada beberapa area yang bersamaan muncul, yang misalnya ada di 3-4 tempat bareng nyut-nyut apa denyut-denyutnya. Nah, itu apakah hanya sekilas tahu oh 4 itu ada, nah atau perlu satu-satu tuh kayak dilihat area ini terus di labeling pusing-pusing, pushing-pushing terus ini pindah pusing-pusing gitu atau bagaimana gitu. Tempat yang lain itu berdekatan nggak? Atau Misalnya berjauhan? kayak tangan kanan, tangan kiri, kaki Oke, kiri gitu. coba tanya ya. So she has a several questions. The first question, while discerning the pushing, sometimes he can feel the pushing in the several parts of body, like in the left and right hand, and then the left leg. So at that time, should she try to see only one part only, or can she feel many places at one time, or part by part? Hmm. Hmm. Jadi pada saat Anda mencoba melihat itu ya, misalnya di satu bagian sudah kelihatan nih, tapi terus perhatiannya itu digeser, berdekatan gitu. Jangan loncat ke tempat yang jauh gitu. Deket-deket situ jalannya pelan-pelan aja. Cari pelan-pelan sekitar situ gitu loh. Paham kan? Perhatiannya digerakin pelan-pelan. Nanti setelah itu dilihat ada dinutan, ada mendorong, geser lagi. Mendorong, geser lagi. Pelan-pelan aja, dikit-dikit gitu ya. Jangan loncat-loncat. Yeah. Paham ya? Ya, should see chant or label, pushing like that. Yeah, can yeah recite. Ya, Yeah. harus dibacain ya, Harus mendorong, recite. mendorong gitu. Mm. Harus. Yeah. Not just waiting. Have to Hmm. try. Have to find like that. Not like anabana. Anabana is just waiting aware only. Hmm. But full element they have to find like. Hmm. Jadi kalau melatih empat unsur ini kita bukan hanya menunggu ya, menunggu dia muncul, enggak. Kita harus mencari gitu. Tidak seperti anapana. Kalau anapana itu kita hanya menunggu dan mengamati napas saja ya. Tapi kalau ini kita harus cari mendorong ini di bagian ini gitu. Bagian yang mau kita lihat, bagian tubuh yang mau kita lihat, mendorong, mendorong, kita mau rasakan gitu. Hmm. Yang bagian keras itu saya kan cuma dapatnya dua, maksudnya yang gigi sama yang area pantat yang menekan ke lantai ya. Terus kalau mau dilihat-lihat, dicari-cari kok nggak ada lagi. Nah kalau udah kayak gitu tuh, udah kita hanya sebatas karena memang bisanya sampai segitu aja untuk saat ini. Terus pindah, pindah ke yang apa kasar ya, atau gimana tuh? So next question, when she try to discern a hardness, she only can feel in the two part of the body, the teeth and also the sitting cushion. Mm. The other part she cannot feel. So at that time, what should she do? Should she continue the other characteristic? At that time, okay, pushing Hmm. again. Pushing, try pushing again the whole body. After that, try harness. Jadi nggak boleh maju ya, mundur. Balik lagi ke karakteristik sebelumnya, mendorong dulu. Lihat lagi mendorong ke seluruh tubuh, mendorong dulu seluruh tubuh sampai seluruh tubuh bisa sudah puas ya, baru keras lagi gitu. So because this easy one and difficult one together, try to understand. Fast easy one fast. Easy. Pushing is easy, more easy. So try pushing the whole body. After that, some place pushing clear. That place also 100 always. Uh, Jadi kata saya mengatakan kita memulai dari karakteristik yang mudah
Yang paling mudah itu adalah mendorong ya. Jadi karena seluruh tubuh ini sebenarnya ada mendorong gitu. Denyutan itu mendorong ya. Seluruh tubuh kita ada berdenyut, di mana dorongan itu terasa jelas. Biasanya keras itu juga kelihatan, terasa juga. Dorongan dan keras itu tidak terpisahkan sebenarnya. Oke. Terus kalau untuk yang kasar itu dia kita perhatiinnya yang di dalam atau yang di luar, karena yang saya dapat itu sentuhan kulit yang mengenai baju di seluruh badan begitu, Bante. The next question for discerning roughness. Should we discern inside of body or the surface skin? Because she can discern the roughness on the skin only where the skin touching the cloth. Yeah. Yes, start the surface first. After that, inside also have to try. The whole body, inside, outside. Not only surface. Jadi awal permulaan itu boleh dimulai dari permukaan dulu ya, kulit dulu. Tapi nantinya itu Anda harus melihat dalamnya juga. Jadi Anda harus melihat ke seluruh tubuh sampai ke dalam-dalamnya dari atas ke bawah semuanya gitu. Kasarnya ada gitu. Seluruh tubuh ini kasar. But inside is not so clear rational. Smooth are more clear. At that time, have to compare, like each other like that. So even those smooth, compare with the other more smooth thing, at that time this become like the rushnet, like so for support like that, no. So here this microflow, so this surface is rush a lot, no? So this part top part rushnet a lot, no, no. But this area is a more smooth like that, no. But compare with this harmful surface, at the time the harmful surface is more smooth like that. So because this place are compared with the dot, this become the smooth. So compare with the harmful surface, and then this become rush like that. No, at the time my wisdom have to understand. Or if this also, no, seeing this area, this become the smooth. No, compare with the harmful surface, this become rush like that. So one thing only. Compare with this one, and then this become the smooth. Compare with the harmful surface, this become the rush. So at the time, you want to design the rushness, you want to smooth, but you consider with the other material more smoothing, and then this become rushness like. And then we also can see this also smooth, this also rush like. Saya sudah mengatakan kalau kita melihat bagian dalam tubuh ya, organ-organ ini biasanya kasar itu lebih susah dilihat, lebih lebih terasa halusnya gitu ya. Tetapi sebenarnya kasar dan halus itu tergantung tergantung perbandingan gitu. Jadi maksudnya kata saya tahu ya, sebenarnya kasar halus itu adalah intensitas kekasaran aja. Kita sebut dia kasar itu karena perbandingannya itu ada sesuatu yang intensitas kekasarannya itu lebih sedikit. Oleh karena itu dia lebih kasar nih, lebih halus. Contohnya ini mic ini, ujungnya ini terasa kasar kalau dibandingkan dengan ini. Ini kan terasa halus ya, plastik ini ya. Tapi plastik yang halus ini kalau dibandingkan dengan handphone yang kaca itu, ini jadi terasa kasar. Kaca itu jadi halus. Jadi sebenarnya kasar itu adalah tingkat kekasaran. Jadi Anda harus memahami dengan kebijaksanaan. Kalau halus dan kasar itu adalah sama, adalah kekasaran, tingkat kekasaran gitu. Jadi pada saat Anda melihat ke dalam tubuh ini, meskipun dia itu halus, Anda tahu kalau itu adalah kasar sebenarnya. So Tergantung perbandingannya. because the hardness and softness are the same because this. No, because in some sutta Buddha never say the softness. Only Buddha say hardness only. Roughness. No, yeah. And so rushness and smoothness are the same. Oh. Like that. No, and also heavy and light also the same. So Buddha some sutta not say the lightness or smoothness or softness. Buddha never say. No. Yeah. So Buddha sometimes say hardness only. One characteristic only say. At that time, understand everything like that. But Buddha said 6 characteristics Patui in the Taorisa only. Abhidhamma talk only. No? At that time, many Deva, they understand. They want to know more detail like that. So
Pathwi Dhatu is not only hardness, softness also, not only rashness, no smoothness also, not only heavy, lightness also. At the end, they are very satisfied like that. Mm. Saya sudah mengatakan sebenarnya keras dan lunak itu sama. Kalau kita sebut tuh tingkat kekerasan aja, tergantung perbandingannya apa. Keras dan lunak itu sama ya. Begitu juga kasar dan halus. Jadi yang dilihat itu adalah tingkat kekasaran gitu ya. Begitu juga berat dan ringan. Berat dan ringan itu adalah eh, apa ya Pak? Beratnya. Ada ukuran beratnya kan. Jadi sesuatu yang lebih ringan kita sebut dia berat gitu kan. Jadi oleh karena itu di dalam sutta itu Buddha hanya mengatakan satu aja. Unsur tanah ini sifatnya kasar keras gitu. Hanya mengatakan satu aja unsur tanah. Tetapi Buddha mengajarkan lebih detail, mengatakan unsur tanah ini karakteristiknya atau sifatnya enam ini hanya di alam Tawatimsa. Pada saat itu Buddha membabarkan Abhidhamma. Jadi lebih detail gitu ya. Jadi para dewa yang mendengarkan Dhamma dengan detail itu mereka lebih bahagia, lebih happy gitu. Tapi sebenarnya itu sama. So in the same way, heat and coolness also the same. No? So now we have to measurement the temperature. No? So this temperature is a measure the heatness only. No? So even though very cold, we say the temperature is how much like that. Right? Temperature now in Jakarta, now temperature is around the 25 like that. 25 degrees Celsius like that. And the same in the Norway country now is a minus 10 or something. We also call this a temperature. No, minus 10, very cold, but we also call this a temperature. Ya, But minus 10 is a more hotter than the minus 20. Ya begitu juga ya dengan unsur api. Unsur api kan karakteristiknya panas dingin. Sebenarnya ini hanya ukurannya ukurannya itu adalah suhu sebenarnya ya, temperatur suhu ya. Jadi kita nggak sebut panas dingin, kita sebut suhunya berapa. Jadi disebut panas panas atau dingin itu tergantung perbandingannya. Jadi kita mengatakan suhu 37 itu panas. Belum tentu kalau dibandingkan dengan matahari, mana yang lebih panas kan? Kita kan nggak bisa tahu. Jadi ya adalah suhunya. Jadi panas dingin itu sebenarnya sama. Suhunya, intensitasnya ya. Kita nggak bisa bilang minus 10 derajat itu dingin. Kalau ketemu yang minus 10 itu termasuk panas gitu. Lebih hangat gitu ya. Nah itu. So because Buddha say, Tejo Dhatu is a onata lakkhana only, heat only. Jadi oleh karena itu Buddha mengatakan sifat atau karakteristik dari unsur api adalah panas. Panas only. Even though now inside the air conditioning room, we are now cool, right? Right. But this also has a temperature, right? We can say this also hot compared with the Dhammasari. Ya, jadi meskipun saya sudah mengatakan ya, meskipun kita sekarang berada di ruangan ber-AC, misalnya sekarang ini suhunya 20 derajat ya, jadi kita hanya mengatakan ini adalah panas saja gitu. Suhunya berapa gitu, itu adalah intensitas panasnya berapa ya. Jadi kita bisa sebut ini panas, meskipun kita merasa sejuk ya, kita berasa ini lebih panas kalau dibandingkan dengan di Taman Sari yang lebih dingin gitu. Kita berasa di sini panas gitu. Yeah. So in the same way, the Buddha do also, no? Sometimes Buddha say the flowing, sometimes cohesion, no? Flowing and cohesion also the same really, no? Demikian juga unsur air. Unsur air kan karakteristiknya dua ya, mengalir dan mengikat. Mengalir dan mengikat ini sebenarnya sama, hanya intensitasnya aja yang berbeda. Yeah. So sometimes some yogi concentration come in at the time they feel their body like that binding by something, as also body also cannot move like that, very stick like that. Two hand also glue like that, cannot separate. No, this is a cohesion. No, but sometimes no, inside the mouth, sometimes some saliva also flowing, no? This flowing also each other, they are glue and they are flowing like that. They are not separate each other. They all are binding each other like that. So without binding, they cannot flow like that. So because the flowing and cohesion also really the same like that. Dan demikian juga dengan unsur air ya, mengikat dan mengalir ya.
Jadi untuk meditator yang pada saat melatih konsentrasinya sudah bagus, kadang dia biasa merasa badannya ini seperti terikat gitu. Jadi terikat tali gitu ya. Atau konsentrasi sudah bagus, kadang tangan ini nggak bisa dilepas, nempel gitu ya. Itu adalah unsur air, kohesinya itu mengikatnya kuat gitu. Jadi kadang pada saat kita memperhatikan di dalam di bawah lidah ini kan ada air liur yang mengalir ya. Sebenarnya air liur yang mengalir ini juga ada kohesinya, ada mengikatnya. Jadi tanpa tanpa ada kohesi itu nggak mungkin ada mengalir. Ini sebenarnya sama karakteristiknya. Anda harus pahami itu dengan kebijaksanaan gitu. Not just inject, pushing my body now. This is for pushing the injection. At the time, many liquid are combined together and flowing to inside my blood now. No, they cannot separate. But we also, no, we can say this are flowing, but this also together with the binding position. No. Saya sudah mengatakan barusan saya sudah kan disuntik vitamin, cairan vitamin. Jadi cairan itu juga menyatu ya, menyatu dengan cairan yang ada di tubuh ini. Jadi mengikat satu sama lain, menyatu kan mengikat ya. Kemudian setelah menyatu, mengikat, mereka juga mengalir bersamaan. Jadi mengikat dan mengalir ini itu tidak bisa terpisahkan. Mereka itu sama sebenarnya. Tanpa mengikat ini nggak mungkin ada mengalir gitu. Ini adalah hal yang sama ya. And in the same way, pushing and supporting also the same like that. No. So now, so we are now support not to fall down like that. If not support, they will fall down like that, right? This called supporting. By support by my hand. But this supporting is sometimes I more support at the time. This can move like that. Why this move? Because support a lot. At the time, this can stay moving like now moving like that. So because supporting and pushing all the same, because this one characteristic and not one element, hardness, flowing, heat, and supporting. So one element, one characteristic is enough. No. Demikian juga dengan unsur angin. Unsur angin kan karakteristiknya dua, menopang dan mendorong. Ini sebenarnya sama, menopang dan mendorong ini. Hanya intensitasnya berbeda. Jadi seperti tadi, ini kalau kita ditahan begini kan menopang, loh. Ini kita menopang, tapi kalau tenaganya, intensitas menopangnya ditambah, dia jadi mendorong. Ini jadi mendorong kan, bergerak dia kan. Ini karena topangannya ditambah aja. Ini hanya intensitasnya lebih banyak gitu. Tapi kalau intensitasnya cukup, dia jadi menopang. Menopang dan mendorong ini sebenarnya sama. Oleh karena itu, empat unsur ini, karakteristiknya cuma empat aja. Karakteristik tanah ini hanya keras, karakteristik air, unsur air, karakteristiknya itu mengalir. Kemudian api itu panas dan angin itu menopang. Empat aja ini sebenarnya. But if you understand, if you are more skillful or characteristic, in particular do six characteristic, Abada do two characteristic, Tejoda do two characteristic, Oyoda do two characteristic, altogether 12 characteristic. At the time, sometimes one characteristic is a predominant, excesses at the time can control with the opposite one. At the time, your meditation is more comfortable. At the time, can get samadhi easily. Because the posology are teaching the 12 characteristic. Jadi kenapa Paul Sedoji mengajarkan sampai 12 karakteristik gitu ya. Jadi manfaatnya itu, kalau Anda bisa memahami ke-12 karakteristik ini, nanti pada saat salah satu karakteristik itu berlebihan ya, dominan gitu. Anda bisa memperhatikan karakteristik yang berlawanannya gitu. Jadi supaya tidak terlalu dominan, jadi seimbang. Jadi setelah seimbang, jadi tubuh ini jadi nyaman. Jadi Anda bisa berkonsentrasi dengan mudah. Itu manfaatnya kalau Anda bisa memahami 12 karakteristik. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. One last question. Oh, Untuk patokan kan kalau sudah merasa puas kita bisa pindah gitu ya. Nah untuk definisi puasnya itu seperti apa? Maksudnya apakah puas di saat kita saat ini hanya bisanya seperti itu? Bisa kayak misalnya eh, dari pushing itu misalnya dalam tubuh harusnya ada 100 titik misalnya gitu ya. Nah, untuk karena pemula baru bisa lihat 5 titik misalnya. Nah, itu tuh udah puas untuk saat ini
pindah atau puasnya itu ukurannya apa gitu? Okay. So in the guidance book, he said after satisfy you can change to other characteristic. What is the definition of satisfy? For example, we have to see the whole body, right? Whole body, but maybe we can only see the middle part of the body. The other part cannot see. Is that mean satisfying? Not yet satisfied. Have to understand the whole body. At that only we call satisfied. So at that we need a wisdom. Your wisdom is higher, very easy to satisfy. Because I explain at that you compare with the other thing. At that you are easily to satisfy. Jadi yang dimaksud dengan puas itu, Anda harus puas melihatnya ke seluruh tubuh, gitu, dari atas ke bawah, gitu ya. Bukan hanya di tengah-tengah atau hanya tangan aja, gitu, nggak bisa. Puas melihatnya ke seluruh tubuh. Jadi Anda harus melihatnya itu dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kebijaksanaan Anda tajam, Anda akan mudah puas. Artinya Anda harus coba membandingkan, misalnya pada saat melihat berat ini Anda harus membandingkan dengan sesuatu yang lebih ringan, gitu. Paham nggak? So our body is different intensity like that, uh, different places, no, different harness power. This head and this chi are different harness, no, but we can say this is soft like that. But this also we can say even though soft, this also a little bit hard, right? Compare with the cotton wool. Compare with the tissue paper more soft like that. And then I compare, and then you satisfy. Oh, this also hard, even though soft. No. So and then you satisfy. Ya, jadi saya kasih contoh ya. Misalkan pada saat Anda mencoba memperhatikan keras gitu ya. Keras mungkin di atas kepala ini gampang ya, terasa keras, oke, keras. Tapi pada saat Anda mencoba melihat di pipi, di kulit pipi ini kan lunak dong, nggak bisa terasa keras. Jadi Anda mana kerasnya ini, nggak bisa terasa. Jadi Anda harus dengan kebijaksanaan Anda membayangkan atau membandingkan dengan sesuatu yang lebih lunak gitu. Ini kan lunak, bandingkan dengan yang lebih lunak, misalkan kapas ataupun tisu. Tisu atau kapas itu lebih lunak. Kalau dibandingkan dengan ini jadi keras gitu. Jadi Anda dengan kebijaksanaan Anda merasa ini keras, oke. Udah lewat aja. Dengan kebijaksanaan Anda tahu ada keras di sini, sudah benar itu. Satisfy. Itu yang namanya puas. Berarti Anda sudah puas melihat pipi ini ada keras gitu. Setelah itu pindah ke bagian yang lain gitu. Sampai ke seluruh tubuh Anda puas gitu ya maksudnya ya. Today one yogi, she tried like stone. The whole body is like stone. At the time, body not comfortable. Jadi saya udah mengatakan hari ini ada satu yogi yang dia berlatih itu dia mau mencoba merasakan satu tubuh itu keras seperti batu, tapi nggak bisa dia bilang. Bagaimana keras seperti batu? Kalau kata saya tahu kalau satu tubuh sampai seperti batu itu meditasinya pasti sangat nggak nyaman gitu. But can try like stone. Yeah, you recite 100. Finally, your body become like stone. Yeah, like stone. But after that, you are not comfortable. Tapi kalau mau jadi rasanya seperti batu itu bisa. Anda hanya perlu baca aja dalam batin keras, keras, keras sambil cari ke seluruh tubuh. Nanti lama-lama tubuh Anda akan menjadi keras seperti batu, tapi pada saat itu sangat tidak nyaman. So one yogi like that. This is not more power. No, Paul Soji explain. One yogi he tried the heat only, Tejodadu. No, the whole day he tried the one characteristic only, heat like that. At the time, it's become like burning by fire like that. He cannot meditate. Oh, Sayadaw juga mengatakan ya, ada yogi, tapi bukan di Molamin Pao. Katanya yogi ini seharian ini hanya melatih unsur api, tapi panasnya aja. Dia hanya memperhatikan panas seharian. Setelah itu dia terasa seperti terbakar api badannya. Sangat tidak nyaman. Yeah. So mind also powerful. If you want to hot, you recite again. He your body automatically heated. Because my power. Saya sudah mengatakan kekuatan pikiran ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau Anda mau panas, Anda mau merasakan panas, Anda hanya perlu baca berulang kali dalam batin panas, panas, panas sambil coba memperhatikan panas di badan ya. Nanti badan Anda akan terasa panas.
Because this is called Mahabhuta. Very easy to obvious. Karena 4 unsur ini disebut dengan Mahabhuta. Mahabhuta ini terjemahannya itu sangat apa? Jelas ya, Mahabhuta. sangat jelas. Great element. Itu adalah Mahabhuta. elemen pokok. Jadi sangat mudah, sangat jelas terlihat gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, pakai mic ya. Mic. Saya we ask which one easier to practice Anapanasati or five elements? Four elements. Sorry. Yeah. So which one is more easy at the time? Depend on the yogi parami. Previous life. Previous life already study 4 elements. At the time, this life very easy to practice 4 element meditation. And also can taste mega phala this life because previous life already study. Previous life you already study the 4 element meditation. At the time, this call we got Vijasi. The Vijasi. Vijja meaning is wisdom, Vijja. Vijja is the opposite of avijja, no? Avijja is not knowing, no? Always he know Pariya, Vanita, Deva, Manusa, like that. He always ignorant, not knowing the Paramattha Dhamma. At the time, Vijja is he knows this 4 element only, like that. You also 4 element, mine also, I also 4 element. This house also 4 element, car, movie also 4 element, forest also 4 element, mountain also 4 element. This harmful also 4 element, like that. This is called Vijja. So the Vijjasi is very important to attain Nibbana. So previous slide already studied this 4 element at least. After that, Vipassana Jnana, you call at the time better, like that. At the time, at least you already study 4 element. At the time, this slide can attain Megaphala. No? But previous slide never study 4 element. At the time, study in this slide. At the time, this slide, you may be attain Megaphala. So because this, which one is easy is the depend on the past life parami. Pertanyaan tadi, bagaimana yang lebih mudah, melatih anapanasati atau meditasi 4 unsur? Ya? Jadi saya sudah mengatakan mana yang lebih mudah ini tergantung parami, ya. Parami kehidupan sebelumnya. Jadi kalau kehidupan sebelumnya Anda sudah pernah melatih meditasi 4 unsur ini, ya minimal Anda sudah pernah melatih, maka di kehidupan ini Anda punya kesempatan untuk bisa mencapai magaphala. Magaphala artinya mencapai tingkat kesucian ya. Jadi karena melatih meditasi 4 unsur ini kita mengumpulkan atau mengembangkan benih wija. Benih wija ini adalah benih kebijaksanaan. Wija lawannya adalah awija. Awija kita tahu ya, awija adalah ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan apa? Ini maksud awija ketidaktahuan terhadap paramatha dhamma. Ya. Jadi maksudnya ini disebabkan oleh awija, maka kita melihat pria, wanita, rumah, mobil, handphone, gunung, dan sebagainya ya. Tapi kalau Anda melatih meditasi 4 unsur, Anda dengan wija, ya, dengan kebijaksanaan Anda tidak melihat pria, wanita, mobil dan sebagainya. Anda hanya melihat semua ini hanya 4 unsur. Itu yang namanya wija, kebijaksanaan ya. Jadi dengan kebijaksanaan seperti ini, Anda akan bisa mencapai magaphala gitu. Anda mencapai kesucian maksudnya seperti itu. Tapi kalau Anda belum pernah melatih meditasi 4 unsur di kehidupan sebelumnya, belum pernah sama sekali ya, maka Anda harus latih di kehidupan ini. Nanti untuk kehidupan yang akan datang itu Anda akan bisa mencapai kesucian gitu. So because everybody short time 4 element also for Vijjasi. No? Oleh karena itu saya dah menghimbau ya, semua orang tuh sebaiknya minimal tuh melatih meditasi 4 unsur untuk mengembangkan benih wija ini, benih kebijaksanaan. Because past life we don't know we are already study or not 4 element. Karena kita, So because this life we short try 4 element also. At the time we understand this life 4 element,
So next life I maybe attain mega phala. Karena kita tidak tahu ya, kehidupan sebelumnya apakah kita sudah pernah melatih belum meditasi 4 unsur nih. Oleh karena itu kita latih sekarang. Jadi kalau kalau meskipun kita latih sekarang belum mencapai apa-apa, nanti untuk bekal kehidupan selanjutnya kita punya kesempatan untuk mencapai kesucian gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya? Ini depan ada yang mau bertanya? Depan, depan. Pandami, saya tahu Bante. I want to ask about is there any material in or anything in the world? There's only three or two elements, for example, not fulfill 4 elements. Yeah. Uh, Not three, it is- not two. Not three, not two. No. I mean, Full. yeah, not full 4 elements. Is there any Not full four. elements? Only two, only three, Is it for possible? example. Not possible. Not possible. Not possible. With this 4 element is we call the Aviniboga Rupa. Aviniboga is cannot separate. Cannot separate. Cannot separate this 4. They all are always together. No? Not only 4, another 4 Upada Rupa also. Vana, Gandha, Rasa, Oja. This 4 also, and then altogether 8. No? This 8 are we call Aviniboga. Aviniboga is cannot separate. Always the 8 are together. Always at least. So each particular this 8 are minimize like that. But sometimes we can add sometimes song, sada. Sometimes the jivita for kamaja rupa. Sometimes pasada also. In this inside the eye, kaya pasada. No, inside the ear, soda pasada. Inside the nose, kana pasada. Inside the tongue, jiva pasada. The whole body also has kaya pasada. Sometimes have to add because some particle 9, not only 8. Some kalapa, rupa kalapa particle 10. No, some rupa kalapa particle 8 plus 3. 8 plus 3 meaning that sometimes you are moving are very comfortable. At the like Lahuta, Mudita, Kamenyata also. Lahuta very light. You are walking very light. At the time you are pity a lot at the time. No? You are walking are very light like that. At the time you are very happy maybe like that. No? At that time Lahuta, Mudita, Kamenyata also. Sometimes 12 like that. No? So because this 8 is a minimum only. No? These 8 are never split each other. Tanya tadi, apakah mungkin ada materi di dunia ini yang hanya ada 2 unsur atau 3 unsur, nggak 4 gitu ya? Kata saya itu 4 unsur ini tidak terpisahkan. Mereka selalu ada di semua materi apapun. Sebenarnya bukan hanya 4 unsur. 4 unsur ini hanya unsur pokok aja. Ada 4 lagi unsur turunannya. Jadi 8 unsur ini tidak terpisahkan. Semua materi pasti mengandung 8 unsur ini minimal. Ini minimal 8 ya. 4 ini kan tadi ya. Unsur tanah, air, api, angin. Kemudian warna, ganda, rasa, oja. Warna ini warna ya. Ganda ini bau. Rasa ya. Ada rasa. Oja ini sari nutrisi. 4 ini pasti selalu ada. Jadi 8 ya. Total 8 minimal ada. Kemudian ada beberapa tambahan lagi, minimal ini 8. Misalnya di mata ini ditambah lagi dengan saku pasada, sensitivitas mata. Hanya ada di mata, sensitivitas mata nggak ada di sini, nggak ada di telinga. Tapi di telinga kita itu ada sensitivitas pendengaran, sensitivitas penciuman di sini, sensitivitas pengecapan di lidah, dan di seluruh tubuh kita ada sensitivitas sentuhan. Nah, itu ada tambahan lagi. Kemudian 8 ditambah 1, 9. Kemudian ada juga jiwita, itu adalah daya hidup. Jadi bisa juga ditambahin 1 lagi. Atau pada saat kalau kita sedang berjalan, perasaan kita senang, happy,
rasanya jadi ringan badan. Maka itu ada tambahan yang lain lagi, rupa yang lain lagi, lauta, mudita, kamanyata itu ya. Jadi minimal 8, bisa juga 12, bisa beberapa gitu. Itu tapi minimal 8 nih tidak terpisahkan, semua materi pasti ada 8 nih minimal. Dan for this element just only for rupa ya, not for nama. Therefore, nama. So this rupa also, there are 4 causes. Some rupa kalapa particle are because of karma. Some are because the mind, citta, citta rupa. No, karma produce kamaja rupa. Citta produce the citta rupa. Sometimes udu also produce udaja rupa. Sometimes ahara also produce aharaja rupa. So 4 causes. No. So this particle also, no, composed by the Paramattha Dhamma, no, like 4 element and Upada Rupa. They also arise in perishing away very quickly. No? But one kalapa is perishing away, but many kalapa are stay not yet arising, not yet perishing away. Because we can see our body form, like each other we can see. No? But Nama is not like that. Nama is cannot write together. One mind movement, one mind movement. Like that. Like that. So the different the nature and Nama Rupa. Ya, jadi fenomena materi ya, rupa. Ini bisa dihasilkan dari 4 ya, kamaja rupa, fenomena materi yang dihasilkan oleh Nama. karma kita ya. Jadi ada fenomena materi atau rupa yang dihasilkan oleh kama, citaja rupa yang dihasilkan oleh pikiran. Kemudian utuja rupa yang dihasilkan oleh temperatur atau suhu, Aharaja. naraja rupa yang dihasilkan oleh sari nutrisi ya. Jadi ada 4 fenomena materi yang bisa dihasilkan gitu. Nah, karena sebenarnya tubuh dan fenomena-fenomena materi ini sebenarnya tersusun oleh paramattha dhamma ini, partikel-partikel ini ya, disusun oleh rupa-rupa yang tadi. Sebenarnya mereka itu muncul dan lenyap itu sangat cepat. Tetapi kita bisa melihat ini karena masih ada, meskipun ada fenomena materi atau partikel yang lenyap ya, tetapi masih ada partikel lain yang masih bertahan. Oleh karena itu kita masih bisa melihat tubuh kita nggak hilang gitu. Tapi sebenarnya ini timbul lenyap, tapi masih ada yang lain yang bertahan gitu. Tapi yang lenyap juga banyak. Tapi yang bertahan dan yang tumbuh juga banyak dihasilkan oleh nutrisi lah, dari makanan kita, dari karma kita, dari pikiran kita itu tadi. Ada yang timbul, ada yang lenyap gitu ya. Tetapi untuk fenomena batin, nama itu berbeda. Fenomena batin itu nggak mungkin dua muncul bersamaan, dia satu persatu. Kalau fenomena materi bisa bersamaan, itu bedanya di situ. So now the scientists also, they can research the rupa, but they can research only the udaja rupa only, no? Because they taken from the tree or from the human body, and then they can take only udaja rupa only. They cannot take the kamaja rupa, chidaja rupa, and aharaja rupa. Because kamaja rupa cannot go out the body. Only they can take the udaja rupa only. At the time they can research this udaja rupa. Sometimes they can take some tissue from the human body. They also take from the tree. Sometimes they take from the earth, like the swine, like that. So all are the same because they all are udaja rupa only. At the time they can find this rupa are composed by the many atoms like that. No, first they can find the molecule like that. After that, split the atomic atom like that. So inside the atom also now they can find the nucleus like that, no, electron, proton, neutron like that. They also, after meeting, they also perishing away, they also understand now. Very quickly arising and perishing away, they also understand. But they can be researched only udaja rupa only. This also very beneficial for our human world. So they can make many new material now because they can combine each other like that. According to nanotechnology now. Saya sudah mengatakan para ilmuwan zaman sekarang pun mereka sudah banyak yang melakukan penelitian ya. Jadi ilmuwan ini hanya bisa meneliti utuja rupa aja. Misalnya, jadi mereka tidak bisa meneliti kamaja rupa itu ya, karena kamaja rupa ini tidak bisa keluar dari tubuh kita. Mereka bisa meneliti kulit kita atau dari pohon, itu semua adalah utuja rupa. Jadi mereka bisa meneliti
daun ataupun dari jaringan kulit kita ataupun dari tanah gitu. Itu semua adalah utuja rupa ya. Jadi awalnya itu mungkin mereka menemukan, oh ternyata semua jaringan itu terdiri dari kumpulan molekul. Setelah itu penelitian lebih dalam lagi, rupanya di dalam molekul tuh masih mengandung atom gitu ya. Nah sekarang sekarang itu mereka juga sudah melihat kalau atom ini masih bisa lenyap gitu, muncul dan lenyap. Dan meskipun mereka hanya meneliti utuja rupa aja, tapi hasil penelitian itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Banyak banyak terobosan yang bisa mereka temukan gitu. Hanya utuja rupa aja gitu. And also they can apply now the energy, no, full element energy, no. At the time, now the nuclear power, this come from the full element power, no. So E equal to mc square. This equation also come from their physics, the research like that. At the time, they can apply such kind of the knowledge in the for the welfare or the human world. Sometimes dangerous for human world. Ya, saya sudah mengatakannya. Nah, jadi sekarang itu pun mereka bisa meneliti misalnya energi nuklir gitu ya. Ini adalah energi dari perpaduan 4 unsur aja sebenarnya. Ini ya, energi nuklir atau penelitian fisika E sama dengan mc kuadrat gitu. Itu juga salah satu penelitian dari fisika gitu ya. Dan mereka bisa mengaplikasikan penemuan ini demi kesejahteraan hidup manusia ya. Tetapi bisa juga membahayakan kehidupan manusia. Yeah, nowadays also they can do many new the material. They call the composite like that. One atom, another item they can combine like that. At the time they compose. At the time, many composites material new one are appear nowadays. No, so nowadays they have tried the nanotechnology also. At the time, in future can be appear many new material also. Di zaman sekarang pun mereka peneliti ya, maksudnya mereka itu sanggup menggabungkan beberapa jenis material yang berbeda. Ini disebut komposit ya. Jadi satu material digabung dengan material lain, akhirnya timbul materi yang baru gitu, seperti karbon atau apa, banyak jenis ya. Bahkan zaman sekarang mereka sudah bisa nano teknologi yang lebih kecil lagi. Jadi nanti mungkin masa depan akan banyak materi-material yang lainnya akan mereka temukan lagi. But only four element only. No. Tapi semua itu hanya 4 unsur aja. Yeah. Hanya kombinasi 4 unsur Yeah. aja. Even though many new material appear, but four element only. Nah. Meskipun banyak jenis material di dunia ini ya, tapi pada dasarnya intinya itu hanya perpaduan 4 unsur. Oke, mau tanya belakang. Baik, Bante mau tanya. Jadi saya mau tanya Anapana. Kapan kondisi meditasi Anapana itu dibilangnya berhasil? Kemudian setelah berhasil, apa yang dirasakan? Kemudian yang ketiga, manfaatnya apa buat kita? Makasih. Ask about Anapanasati meditation. When we can say our Anapanasati is successful, when and then what we feel after successful, what is the feeling, what you feel, and what is the benefit? Anapana is easy to understand. The successful is the nimitta appear. So breathing out become the nimitta like that. No, because that you are meditation possession. No, so if you always knowing breathing out at the time, you because that you are possession knowing that breathing out. This breathing out become the nimitta like that. So nimitta also depend on the possession, each other different. Some are mu, some are diamond, some are cotton wool like that. Some are cloudy, very white cloud like that. So different nimitta appear. So this nimitta appear, at the time we consider his concentration is higher. Other than nimitta stable and very bright, and also nimitta, your mind reach absorb to the nimitta. No? At that time, very good. At that time, can attain jhana. At that time, we can say, oh, your anapana is successful. No, so
Anapana can produce four jhana, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. No? This jhana is we call Sama Samadhi. No? According to Noble Eightfold Path, Meginga, no? Ariyo Athengi Go Mego. No? This is the way leading to the Nibbana. No? So according to Noble Eightfold Path, Sama Samadhi is one factor of the eight. At that time, your samadhi is very good at the time. Wisdom training also very easy to get. Because without vipassana wisdom, you cannot attain nibbana. At the time, this sama samadhi, anapana samadhi support to get the samadhi jnana wisdom. Samadhi as really as know the anicca dukkha anatta characteristic or the sankhara dhamma nama rupa and their causes. At that time, he also understands past life, present life, future life. No? Paticca. After that, he can get the vipassana knowledge, anicca dukkha anatta, contemplation or the sankhara dhamma. No? After that, vipassana jnana are higher. No? Samasana jnana, udayabaya jnana, benga jnana, baya jnana, adinava jnana, etc. No? Finally, reach the mega phala. So this benefit of the anapana. No? Jadi penjelasan mudahnya ya, kalau bisa dibilang meditasi anapanasati ini berhasil kalau pada saat kita kan meditasi anapanasati kan melihat, mengetahui atau memperhatikan napas masuk keluar terus. Kalau Anda memperhatikan sesuatu itu lama, nanti akan muncul persepsi. Persepsi itu muncul jadi nimitta gitu. Nimitta ini adalah pertanda gitu. Jadi karena kelamaan Anda melihat napas terus, jadi eh, napas ini jadi berubah jadi nimitta gitu. Ini disebabkan oleh persepsi. Persepsi setiap orang tuh berbeda-beda. Ya, ada yang napasnya ini jadi seperti bulan, ada yang seperti matahari, ada yang seperti asap dan sebagainya ya. Nanti kalau konsentrasi semakin dalam, napas semakin halus gitu, nimitta ini akan semakin terang. Jadi pada saat nimitta terang ini, batin Anda itu konsentrasi semakin dalam, batin Anda akan terkunci ke nimitta ini. Batin Anda akan terkunci dan tercerap ke dalam nimitta itu. Berarti Anda sudah mencapai konsentrasi pencerapan itu ya. Itu yang disebut dengan jana. Jadi meditasi anapanasati ini bisa jana sampai jana keempat. Jana 1, 2, 3, 4 ya. Jadi setelah Anda mencapai jana, Anda sudah punya jana itu artinya Anda punya sama samadhi. Sama samadhi ini terjemahannya adalah konsentrasi benar. Ini adalah salah satu dari jalan mulia berunsur delapan. Jalan mulia berunsur delapan ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan atau jalan menuju nibbana gitu ya. Dari 4 kebenaran mulia ini adalah kebenaran mulia keempat. Jadi tanpa sama samadhi, tidak mungkin Anda bisa melatih samadhi atau vipassana yang lain. Jadi Anda perlu konsentrasi dulu untuk bisa melatih kebijaksanaan, sila samadhi panya. Nah, Anda perlu samadhi untuk bisa melatih panya, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan yang dimaksud ini adalah kebijaksanaan samadhi ya, pandangan benar, di mana kita bisa melihat, kita punya pandangan benar, kita melihat semua ini hanya terdiri dari nama rupa, fenomena batin dan fenomena materi aja, bukan manusia, bukan itu dan sebagainya ya. Kalau kita sudah bisa melihat nama rupa dan kita bisa mencermati sebabnya, asal mula dari nama rupa ini apa, dari masa lampau, dari masa sekarang dan masa depan gitu. Kita bisa melihat sebab dan akibatnya itu. Nah, berarti kita sudah punya sama diti pada saat itu, punya pandangan benar ya. Nanti kalau konsentrasi kita semakin bagus pada saat itu kita merenungkan anicca dukkha anatta kepada nama rupa ini dan kepada sebab-sebabnya itu, nanti kita akan mendapatkan vipassana jnana, pengetahuan vipassana ya. Dimulai dari sama-sama jnana, udayabaya jnana, bangga jnana dan sebagainya sampai ke Magaphala gitu ya. Jadi pada saat itu maka Anda sudah mencapai tingkat kesucian. Jadi itu adalah manfaat Anda melatih anapanasati. So because the Buddha already say, Anapanasati bhikkhve bhavita bhulikata cattaro satipatthana paripurinti cattaro satipatthana bhavita bhulikata satta bhojinga paripurisanti satta bhojinga bhavita bhulikata vija vimutte paripurisati. No? So if you
practice Anapana at the time, you also fulfill the four Satipatthana practice. Four Satipatthana practice is fulfill at the time. Satta Bojinga, seven Bojinga practice also fulfill. Satta Bojinga practice fulfill, you can get Vijja Vimutti, Meganyana and Phalanyana. No? So Anapana Sutta, Anapana Sati Sutta, Buddha already explained like that. Oleh karena itu di dalam Anapanasati Sutta ya, Buddha mengatakan, tadi bahasa Palinya sudah dibacakan oleh saya Dao, terjemahannya. Jadi kalau Anda melatih Anapanasati, berarti Anda juga sudah memenuhi Mahasatipatthana gitu ya. Anda sudah melatih Mahasatipatthana. Ini adalah landasan agung perhatian gitu. Landasan perhatian gitu ya. Mahasatipatthana Sutta, jadi dengan melatih, dengan memenuhi Mahasatipatthana Sutta, berarti Anda sudah memenuhi 7 faktor pencerahan ya. Jadi kalau 7 faktor pencerahan ini terpenuhi, maka Anda bisa mendapatkan wijawimuti. Ya, artinya Anda bisa mencapai magaphala atau bisa mencapai tingkat kesucian. Itu adalah manfaat melatih anapanasati. And also Buddha placed Anapanasati to interesting. Some bhikkhu are not interested to practice Anapana. At that time Buddha say, Ayam bhikkhu bhikkhu Anapana sati samadhi bhavito bhuligato santo jewa panito cha asejanako sa sukho ja viharo upano pani pavake akusale dhamme thana so upasameti. No? This means that Anapana meditation is a very calm and very superior meditation. No? And also, no need to do the preliminary work because breathing are always in your touching point. So no need to do the other preliminary work. So it's very easy. And also, if you practice Anapana, you are comfortably can stay. No? And also, easily can remove the akusala dhamma. No? Kusala, akusala vitaka. No? Buddha juga memuji, ya, meninggikan meditasi anapanasati ini. Karena pada saat itu ada biku-biku yang mereka tidak tertarik melatih anapanasati ini. Jadi Buddha mengatakan, jadi anapanasati ini adalah meditasi yang superior, damai gitu ya. Dan juga kita tidak perlu mempersiapkan objeknya gitu. Karena objeknya sudah ada, napas. Kita hanya perlu memperhatikan aja. Hanya perlu melihat napas saja gitu. Karena objeknya sudah ada, tidak perlu kita usahakan, kita munculkan berbeda dengan objek yang lain ya. Jadi anapanasati ini meditasi yang sangat gampang, sangat damai dan juga bisa menenangkan pikiran yang aku salah gitu. Jadi itu Buddha memuji anapanasati seperti itu. Yeah. So because the one who practice Anapana, easily in the beginning stage also he very happy, knowing that breathing in, breathing out. No, sukha cha vihara, sukha vihara. No. Ya, oleh karena itu mereka yang melatih anapanasati ini, jadi bahkan di tahap awal aja mereka bisa merasa bahagia atau senang gitu. Hanya dengan melihat napas masuk keluar, ini ada perasaan bahagianya. Itu yang disebut dengan sukha vihara ya. Jadi tinggal dengan bahagia, dia melihat napas dengan bahagia. How about four element? But compare with the Anapana, four element a little bit tired. No, Anapana is more comfortable. This meaning like that. Jadi Do you believe? Do you believe? Kalau dibandingkan dengan meditasi 4 unsur ya, anapanasati ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih mudah dibandingkan 4 unsur ya. Benar nggak kata saya dong? Okay, last question because now 3 minutes only. Nah, sisa 3 menit ya, masih ada pertanyaan terakhir kalau ada yang mau tanya silakan. Last question. Ya, cuman mau pastikan lagi bahwa sama nggak dengan meditasi mencari sang diri yang sejati kalau anak panah Santiri, mencari jati diri kita. Apakah sama? jati diri apa? Bahasa Inggrisnya. Oh, so he asked, is practicing anapanasati is the same as we are searching or try to find our true self? Yes, Is it because we have every time 24-hour non-stop breathing, breathing out, right? But our mind are always outside. We don't know even though we are breathing, breathing out.
So this also we can call we are searching about ourselves. Yeah. Kalau dilihat dari sudut pandang itu bisa ya. Jadi artinya anapanasati napas ini kan selalu ada di tubuh kita. Sedangkan pikiran kita itu selalu melihat objek di luar tubuh kita. Melihat objek yang bukan diri kita kan, suka mengambil yang lain. Tapi kalau kita selalu mengembalikan pikiran kita ke tubuh kita, ke napas kita ini ya, berarti kita kan melihat jati diri kita terus itu. So according to Anapana Sutta, so Anapana meditation is not only for samadhi, no. So first to sloka only Buddha say until the fourth jhana. After that, another three sloka. So another three sloka also Buddha continue. Another three sloka is like Piti Piti Samvedi Asase Samiti Sikati Piti Piti Samvedi Pasase Samiti Sikati Sukha Piti Samvedi Asase Samiti Sikati Sukha Piti Samvedi Pasase Samiti Sikati Jeta Sinkhara Piti Samvedi Asase Samiti Sikati Jeta Sinkhara Piti Samvedi Pasase Samiti Sikati Pasavayan Jeta Sinkhara Asase Samiti Sikati Pasavayan Jeta Sinkhara Pasase Samiti Sikati. This meaning is after entering jhana, some jhana are associated with the piti, some jhana are no piti, but only sukha only. No, some jhana are piti sukha together. At the time, after entering this jhana, coming out jhana, have to contemplate anicca, dukkha, anatta, or this jhana dhamma. For example, in the first jhana dhamma, 1 citta and 33 cittasika. So jhana dhamma meta formation is the 34 meta formation. This 34 motivation also arising in penetration way. At that time, contemplate anicca, dukkha, anatta, like that. At that time, entering jhana, after that, trying the vipassana, no? So because this anapana is not only the anapana is not only samatha, but also vipassana practice also included. At that time, you have to try 4 elements also to understand that the base of the jhana dhamma. Jhana dhamma they are arising depend on the base, no? Hadiyawatu like that, no? Hadiyawatu also arising together with the other rupa. You have to try at that time 4 element also, 4 element meditation also, no? After that, you have to try another 2 stoka also, Citta Parisamvidi, etc. No? Because the Anapana meditation is not only samatha, no? But also vipassana practice also. Di dalam Anapanasati Sutta ya, Buddha memberikan instruksi, menjelaskan kalau Anapanasati Sutta ini, melatih Anapanasati meditasi ini bukan hanya melatih samadhi aja, bukan hanya samadhi, tapi ada vipassana juga. Ya. Jadi sebenarnya tahapan Anapanasati ini ada 16 dibagi 4 kelompok ya. Jadi 4 jadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok kelompok pertama dari 4 itu melatih samatha sampai jana keempat. Jadi sisa 3 kelompok yang lain, 4 lagi itu adalah vipassana. Tadi itu dimulai dari piti, sukha, dan cita, dan sebagainya ya. Jadi ini artinya setelah Anda punya jana, setelah Anda punya samadhi dari jana, Anda kan keluar dari jana, ada jana yang punya piti, ada jana yang nggak punya piti, tapi ada jana yang punya sukha, ada yang nggak punya sukha ya. Jadi setelah keluar dari jana itu, Anda harus renungkan anicca dukkha anatta terhadap piti itu, terhadap jana dhamma. Piti ini salah satu dari jana dhamma ya. Jadi Anda juga harus paham, jana dhamma ini, piti ini tidak hanya muncul sendirian. Ada 32 jenis fenomena batin yang lain juga yang muncul bersamaan. Jadi Anda harus merenungkan semua itu adalah anicca dukkha anatta gitu. Jadi demikian juga Anda harus melatih juga meditasi 4 unsur untuk melatih fenomena materinya. Karena jana dhamma ini tidak bisa muncul tanpa landasannya. Landasan pintu batinnya nggak mungkin muncul, batin nggak mungkin muncul tanpa landasannya. Jadi Anda harus melatih meditasi 4 unsur untuk bisa melihat landasan batin ini muncul. Landasan batin ini muncul nih ada juga rupa-rupa yang lain yang muncul bersamaan dengan landasan pintu batin ini ya. Jadi Anda harus melatih semua itu. Setelah Anda melatih itu, Anda harus melatih cita lagi. Jadi sampai vipassana ya. So because in the Anapana Sutta, no meditation instruction, you can see
asasa pasasa kaya, no, and also karaja kaya, and also nama kaya, like that. So asasa pasasa kaya is a breathing in, breathing out. Also asasa pasasa kaya. This also chitija rupa only. After you had concentration at the time rupa kamathana meditation time, you have to see this breathing in, breathing out also, four element and upada rupa, and also sound also, no. So asasa pasasa is a 9 rupa in each kalapa. Each kalapa has a 9 rupa, no. Four element, Wanaganda rasa oja and sada sound, no. At least 9 rupa in each kalapa. So this also you are trying yourself, no, because you are breathing, breathing out is you connecting with your body. So you are now investigating to know that you are set, no. So your question is correct. So Anapana meditation, you are survey yourself, no. And then you know as really as. Jadi melatih Anapanasati Sutta ini kata saya tahu itu bahasa palingnya juga bisa disebut asasa pasasa kaya ya. Jadi napas masuk keluar ini juga ada materinya ya. Dia terdiri dari 4 materi pokok dan upadana ya. Materi pokok ini unsur tanah, air, api, angin. Kemudian warna, ganda, rasa, oja, warna, bau, rasa, sari nutrisi. Dan ada sada, ada suara. Napas ini ada suaranya ya. Jadi ada 9 rupa di napas ini. Anda harus bisa mencermati itu. Jadi kata Sedo tadi pernyataan Anda itu benar. Apakah melatih anapanasati berarti kita melihat jati diri kita? Itu benar karena ini berhubungan dengan diri kita gitu ya. Ini.